ada yang juga punya nama besar di klubnya, ada yang baru mulai naik daun. Nah ini juga kita coba, tapi kuncinya sama, kita tidak bedakan mereka. Seperti harapan Bapak Presiden, dan insya Allah harapan Presiden bisa diwujudkan lewat kerja-kerja Pak Erik selaku Ketua Umum PSSI. Kerja berat, makanya Dan support habis. Kita Indonesia dari tidur ya sebagai salah satu raksasa sepak bola ke depan. Ya. amin. Ini sangat diperhitungkan gitu, dan memang ini yang merubah konstelasi daripada tentu kompetisi di antar negara baik di Asia Tenggara maupun Asia. Jadi ini yang memang menjadi sebuah pressure tersendiri, tetapi kita juga tidak boleh menjadi bangsa yang pesimis. Kita harus optimis gitu. Normal hanya harus wajar lah, harus kualitas, based on quality gitu. Kan begini, kalau mereka itu punya setengah darah Indonesia kan punya hak. Jangan dicari-cari gitu, harus alamiah, naturalisasi natural aja. Oke. Biasanya kan kalau netizen plus 62 kan gitu kan, kreatif mereka gitu. Ya itu dah. Sepak bola negeri kita itu jadi seringkali kehilangan objektivitas. Iya. Objektivitas. Laurin Ulrich, Pascal Struij, dan Dinzan Bergen Pamerkan, TKP, Indonesia. Program naturalisasi kembali menjadi topik hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Laurin Ulrich, Pascal Struij, dan Dinzan Bergen ramai diperbincangkan setelah muncul berbagai unggahan di media sosial yang mengklaim ketiganya telah memperlihatkan tanda-tanda kedekatan dengan Indonesia sebagai Pamerkan TKP Indonesia. 3 nama yang jadi sorotan. Nama pertama adalah Laurin Ulrich. Gelandang muda berbakat asal Jerman itu disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia dan masuk dalam radar PSSI. Selanjutnya ada Pascal Struij, bek tangguh yang dikenal tampil konsisten di kompetisi Inggris. Namanya sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia karena memiliki darah Indonesia dari garis keluarganya. Sejumlah media menyebut Struij menjadi salah satu pemain yang dipantau PSSI sebagai bagian dari proyek memperkuat skuad Garuda. Sementara itu, Dinzan Bergen juga terus mencuri perhatian. Penyerang muda tersebut dinilai memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan lini depan timnas Indonesia. Kehadirannya diyakini bisa menambah variasi serangan. Beberapa konten bahkan menampilkan foto dokumen, lokasi, maupun narasi bahwa proses naturalisasi sedang berlangsung. Namun, konfirmasi resmi dari PSSI yang menyatakan bahwa ketiga pemain tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan administrasi hanya berdasarkan unggahan-unggahan tersebut. Peluang membela timnas Indonesia. Seluruh persyaratan administrasi, kewarganegaraan, dan perpindahan federasi sesuai regulasi FIFA terpenuhi, ketiga pemain tersebut berpotensi menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. Pascal Struij dapat memperkokoh lini pertahanan berkat pengalaman bermain di level tinggi. Laurin Ulrich menawarkan kreativitas sebagai gelandang serang. Dinzan Bergen berpotensi menjadi opsi baru di lini depan dengan postur dan penyelesaian akhir yang menjanjikan. Netizen antusias. Ketiga pemain tersebut mendapat sambutan positif dari pendukung timnas Indonesia. Banyak supporter berharap proses naturalisasi dapat berjalan lancar sehingga kualitas skuad Garuda semakin meningkat untuk menghadapi kompetisi internasional. Laurin Ulrich, Pascal Struij, dan Dinzan Bergen Pamerkan, TKP, Indonesia. Program naturalisasi kembali menjadi topik hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Laurin Ulrich, Pascal Struij, dan Dinzan Bergen ramai diperbincangkan setelah muncul berbagai unggahan di media sosial yang mengklaim ketiganya telah memperlihatkan tanda-tanda kedekatan dengan Indonesia sebagai Pamerkan TKP Indonesia. 3 nama yang jadi sorotan. Nama pertama adalah Laurin Ulrich. Gelandang muda berbakat asal Jerman itu disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia dan masuk dalam radar PSSI. Selanjutnya ada Pascal Struij, bek tangguh yang dikenal tampil konsisten di kompetisi Inggris. Namanya sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia karena memiliki darah Indonesia dari garis keluarganya. Sejumlah media menyebut Struij menjadi salah satu pemain yang dipantau PSSI sebagai bagian dari proyek memperkuat skuad Garuda. Sementara itu, Dinzan Bergen juga terus mencuri perhatian.
Penyerang muda tersebut dinilai memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan lini depan timnas Indonesia. Kehadirannya diyakini bisa menambah variasi serangan. Beberapa konten bahkan menampilkan foto dokumen, lokasi, maupun narasi bahwa proses naturalisasi sedang berlangsung. Namun, konfirmasi resmi dari PSSI yang menyatakan bahwa ketiga pemain tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan administrasi hanya berdasarkan unggahan-unggahan tersebut. Peluang membela timnas Indonesia. Seluruh persyaratan administrasi, kewarganegaraan, dan perpindahan federasi sesuai regulasi FIFA terpenuhi, ketiga pemain tersebut berpotensi menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. Pascal Struij dapat memperkokoh lini pertahanan berkat pengalaman bermain di level tinggi. Laurin Ulrich menawarkan kreativitas sebagai gelandang serang. Dean Zandbergen berpotensi menjadi opsi baru di lini depan dengan postur dan penyelesaian akhir yang menjanjikan. Netizen antusias. Ketiga pemain tersebut mendapat sambutan positif dari pendukung timnas Indonesia. Banyak supporter berharap proses naturalisasi dapat berjalan lancar sehingga kualitas skuad Garuda semakin meningkat untuk menghadapi kompetisi internasional. Laurin Ulrich, Pascal Struij, dan Dean Zandbergen pamerkan, TKP, Indonesia. Program naturalisasi kembali menjadi topik hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Laurin Ulrich, Pascal Struij, dan Dean Zandbergen ramai diperbincangkan setelah muncul berbagai unggahan di media sosial yang mengklaim ketiganya telah memperlihatkan tanda-tanda kedekatan dengan Indonesia sebagai pamerkan TKP Indonesia. Tiga nama yang jadi sorotan. Nama pertama adalah Laurin Ulrich. Gelandang muda berbakat asal Jerman itu disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia dan masuk dalam radar PSSI. Selanjutnya ada Pascal Struij, bek tangguh yang dikenal tampil konsisten di kompetisi Inggris. Namanya sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia karena memiliki darah Indonesia dari garis keluarganya. Sejumlah media menyebut Struij menjadi salah satu pemain yang dipantau PSSI sebagai bagian dari proyek memperkuat skuad Garuda. Sementara itu, Dean Zandbergen juga terus mencuri perhatian. Penyerang muda tersebut dinilai memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan lini depan timnas Indonesia. Kehadirannya diyakini bisa menambah variasi serangan. Beberapa konten bahkan menampilkan foto dokumen, lokasi, maupun narasi bahwa proses naturalisasi sedang berlangsung. Namun, konfirmasi resmi dari PSSI yang menyatakan bahwa ketiga pemain tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan administrasi hanya berdasarkan unggahan-unggahan tersebut. Peluang membela timnas Indonesia. Seluruh persyaratan administrasi, kewarganegaraan, dan perpindahan federasi sesuai regulasi FIFA terpenuhi, ketiga pemain tersebut berpotensi menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. Pascal Struij dapat memperkokoh lini pertahanan berkat pengalaman bermain di level tinggi. Laurin Ulrich menawarkan kreativitas sebagai gelandang serang. Dean Zandbergen berpotensi menjadi opsi baru di lini depan dengan postur dan penyelesaian akhir yang menjanjikan. Netizen antusias. Ketiga pemain tersebut mendapat sambutan positif dari pendukung timnas Indonesia. Banyak supporter berharap proses naturalisasi dapat berjalan lancar sehingga kualitas skuad Garuda semakin meningkat untuk menghadapi kompetisi internasional.